Dari Keresahan Akal Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan semuanya, apa kabar? Di pagi hari ini senang sekali Debbie Dea Vega bisa kembali hadir menyapa menemani Anda di program Family Magazine edisi hari ini Rabu 12 Mei 2021, dan selama kurang lebih 2 jam ke depan hingga pukul 11 siang nanti Family Magazine menemani Anda. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan ya. Program Family Magazine hadir setiap hari Rabunya jam 9 hingga pukul 11 siang yang dipandu bersama Ibu Christine Budiarjo di Bina. Selamat pagi Bu Christine. Selamat pagi Debbie, selamat pagi kekasih berjumpa Tuhan. Kembali. Ya, selamat pagi juga Pak Tim, saya manggilnya Kotim ya, yang akan berbagi dengan betul. kita. Hadir juga Pak Timotius Sugeng Tanang ya, yang menemani kita di pagi hari ini kembali dengan topik yang berbeda, dengan satu utamanya gitu ya. Jadi garis besarnya masih tentang Roh Kudus gitu. Ya. Kali ini kita masih belajar tentang bekerja. Masih ya tentang bekerja. Ya. Jadi tema besarnya orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu harus ada buktinya gitu ya. Kemarin kita sudah belajar bahwa orang yang dipimpin Roh Kudus itu ya rajin bekerja secara sehat gitu ya, dan juga tahu gitu kenapa harus bekerja. Jadi intinya adalah orang yang dipimpin Roh Kudus itu terbukti dari hidupnya yang nggak males ya, senang berusaha dengan tangannya dan bisa menghasilkan. Dan kalau menghasilkan itu bukan karena kuat gagahnya, tetapi itu karena Tuhan dan dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah itulah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi saya nggak percaya kalau seorang yang malas, enggan berusaha ya, kemudian cuman bisanya aji mumpung, menyandarkan hidup jadi beban buat orang lain, tapi dia berkata bahwa saya ini hidup dipimpin Roh Kudus. Itu kayaknya nggak masuk akal gitu ya, karena Roh Kudus adalah Roh Allah yang dikatakan dalam firman Tuhan, Bapakku bekerja dan aku bekerja, katanya Tuhan Yesus ya. Kita juga kan diciptakan serupa segambar dengan Dia, dengan Tuhan gitu ya. Berarti semangat untuk bekerja itu sebagai ya tanggung jawab itu juga pasti tumbuh di dalam diri kita gitu ya. Nah, hari ini secara khusus ya, ini edisi khusus dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ya ke sorga. Kita akan belajar juga tetap tentang bekerja. Jadi orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus itu tidak hanya sibuk bekerja tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pendapatannya atau penghidupannya di muka bumi ini, tetapi seorang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu juga mikirin kekekalan gitu ya. Jadi dalam konteks bekerjanya ini orang yang hidup dipimpin Roh Kudus itu juga bekerja untuk kekekalan. Wah, apa ini ya bekerja untuk kekekalan? Saya itu mendapatkan ayatnya di dalam Yohanes 6 ya, ayat yang ke-27 itu ngomong begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Wah, berarti tidak hanya sibuk menghabiskan waktu ya bekerja untuk masa-masa di dunia ini, tapi kita juga di atas semuanya itu ya, kita juga memikirkan, mengkaitkan hidup kita ini dengan kekekalan, yang artinya dalam bekerja itu kita juga menyadari bahwa bekerja untuk kekekalan itu adalah tanggung jawab ya. Nah, Tuhan Yesus telah mengerjakan karya agung penebusan, komplit sudah ya, bangkit pada hari yang ketiga, maut ya, dikatakan firman Tuhan, musuh yang terakhir yang adalah maut itu sudah dikalahkan. Jadi udah nggak ada musuh lagi gitu loh. Makanya saya ini kalau ngomong ya, bahwa kalau kita ngomong dosa terlalu besar, dosa itu terlalu kuat, kuasanya enggak juga, kitanya yang nggak mau ngelepasin gitu loh. Karena musuh yang terakhir itu sudah dibinasakan. Berarti tidak ada musuh yang terlalu kuat buat kita sebetulnya gitu ya. Dia sudah kerjakan itu semua komplit sampai kepada naik ke surga. Nah, naik ke surga ini kalau buat saya ini sangat
membuat sukacita itu penuh melimpah gitu bagi saya. Kenapa? Karena dengan Tuhan Yesus naik ke sorga, saya punya harapan gitu ya. Dan saya yakin bahwa kalau orang yang bisa nunjukkan misalkan ini jalan ke Radio Sangkakala, itu ya adalah orang yang pernah kesini kan gitu ya. Orang yang kalau Tuhan Yesus bisa kembali naik ke surga, berarti kalau dia tidak berasal dari sana ya nggak bisa kembali ke sana gitu ya. Jadi ada satu pengharapan di dalam Kristus itu penuh, utuh, komplit gitu ya, bahwa bukan hanya untuk semasa kita di dunia ini saja, dia itu sungguh nyata dan memikirkan gitu loh hidup kita semasa di dunia, tapi dia juga memikirkan kehidupan kita itu nanti setelah kematian. Makanya dia bilang, aku menyediakan tempat bagimu. Itu pengharapan yang luar biasa ya. Susah-susah sedikit di dunia, aduh nggak usah dihebohin lah ya, disakitin hati, aduh udah nggak usah baper-baperan gitu ya. Kita mikirin yang kekekalan ya. Kita ini umat tebusan Kristus yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Memang oleh karya penebusan Kristus itu kita menang. Kita tuh merdeka karena Kristus ya. Tapi kita nggak boleh lupa, ada tugas ilahi yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada semua kita ini umat tebusannya ya. Jadi bukan kita ini jadi Kristen untuk menikmati, mengagumi karya Tuhan, enggak, tapi kita ini punya tanggung jawab. Nah, itu yang seringkali orang Kristen lupa ya, sehingga cari Tuhan itu selalu cari apa, atau cari dan menuntut apa yang Tuhan bisa lakukan, apa yang Tuhan harus lakukan buat saya. Padahal ada tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita. Apa itu? Sering kita dengar amanat agung ya, amanat agung. Nah, bekerja untuk kekekalan itu adalah mengerjakan amanat agung. Dengan cara apa? Kalau di dalam Matius 28 itu jelas sekali ya, dengan menjadi teladan kehidupan yang benar. Gimana caranya bisa jadi teladan kehidupan yang benar sehingga Injil itu bisa diberitakan, kita jadi orang yang bisa dipercaya untuk memberitakan Injil itu. Ya, dengan kita tekun melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman itu, sehingga kita ngomong tuh nggak ngobros gitu ya. Ngomong tentang Injil itu ada buktinya, kita menghidupinya gitu ya. Bekerja untuk kekekalan itu bukan pilihan, tapi itu tanggung jawab yang harus disadari dan harus dikerjakan. Sampai kapan tanggung jawab ini? Sampai Tuhan panggil pulang. Nah, yang akan berbagi lebih detail lagi ya, Tuhan sudah persiapkan hambanya ya, Pak Timotius Sugeng Tanang atau Kotim, yang akan menjelaskan kepada kita sekaligus memotivasi, membangkitkan ya kesadaran dan semangat kita. Ayo setelah kita dengar firman, kita kerjakan. Kerjakan apa? Bukan cuma bekerja, memenuhi tanggung jawab terhadap orang-orang yang kita kasih, tetapi juga kita kerjakan pekerjaan untuk kekekalan ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau bawa kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami bawa kehidupan kami letakkan di dalam tangan-Mu yang kuat. Kami mengakui ya Bapak, pagi hari ini kami kembali mengakui bahwa hidup kami ini berada dalam otoritasnya Tuhan sepenuhnya. Karena kami ini milik-Mu. Kami sudah mengakui dan menerima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu sebabnya hidup kami ini bukan milik kami sendiri. Hidup kami ini milik Tuhan. Setiap gerak hidup kami untuk Tuhan. Itu sebabnya kami perlu belajar apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Kami mau jadi putra-putri Bapak yang menyenangkan hati Bapak, yang bisa dibanggakan Bapak, karena kami menghidupi apa yang dikehendaki oleh Bapak. Terima kasih untuk kesempatan belajar kami pagi hari ini. Terima kasih untuk Tuhan sudah mempersiapkan dan mengirim hambanya Kotim untuk berbagi dengan kami. Kami percaya berbeda orang yang belajar dan tidak belajar, dan kami mau menjadi orang yang berbeda itu Tuhan. Kami mau mengerti lebih banyak, mengenal Tuhan lebih lagi, sehingga kami punya patokan yang jelas dalam menjalani hari-hari yang tidak bisa kembali, waktu yang terus berjalan yang tidak bisa diulang. Kami mempergunakan itu baik-baik. Belajar kami hari ini, kami percaya Roh Kudus yang memberi pengertian, Roh Kudus memberi hikmat,
sehingga kami yang jasmani bisa mengerti pesan ilahi dan mengerjakannya dengan kekuatan Roh Kudus. Terima kasih, urapi kami semua ya Bapak, baik hamba-hambamu yang ada di radio ini dan juga kekasih Tuhan dimanapun berada, yang rindu belajar dari Tuhan, mendengar dan belajar bersama-sama. Urapan Tuhan turun dan sukacita melimpah di hati karena kami mau bertemu Tuhan, Sang Firman itu sendiri. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Baik, kasih Tuhan, kami akan kembali ya setelah informasi dan satu buah pujian dulu yang akan hadir menemani Anda.